Ada data, kita akan copy datanya. Sebelum itu kita buka Excel, blank, workbook. Kita klik. Sebelum itu kita copy dulu datanya yang dari Google Dokumen, select all, Ctrl C. Balik lagi ke Excel tadi, letak di mana aja kalian mau, copy paste, Ctrl V. Oke, datanya sudah termasuk dalam Excel. Sebelum itu, ini hanya data awal, kita perlu menyusunnya agar dapat dianalisis di SPSS. Terserah kalian mau buat di sheet 1 atau sheet 2, depends on you saja. Kalau mau rapi dan tersusun bisa di sheet 2, namun kalau kalian tidak mau bolak-balik, bisa dibuat di sheet 1 saja. Oke. Ini kita susun ya, dari headline dulu ya, bentuk tabelnya. Kita tulis number. Lalu setelah itu kita tulis pretest. Tulis pretest, bro. Dia pretest. Lalu setelahnya post test. Sudah ada headline untuk head dari tabel kita. Kita pertama kali itu pastikan yang kita copy itu pretest dan post test. Kita tidak melihat dari overall eksperimen atau control. Jadi copy nilai pretest di bagian eksperimen dulu. Copy, Ctrl V, Ctrl Shift kanan bawah biar terseleksi semua. Lakukan hal yang sama ke post test. Ctrl Shift panah bawah, terseleksi semua, Ctrl C, lalu post testnya Ctrl V. Oke. Ini masih nilai dari eksperimen. Kita copy paste bagian yang control. Agar kita bisa menyusunnya, ini Ctrl Shift panah bawah, pindahkan ke bagian pretest lagi di bagian pretest. Tapi sebelum itu, agar kita tidak kebingungan di mana mulainya pretest eksperimen control, ingat nilai terakhir eksperimen, oke? 3. Jadi 67 ini udah control. Oke, nih aku kasih tanda 2. Seperti itu kita copy lagi post test bagian control. Ctrl Shift panah bawah. Copy and paste. Ya, sudah. Kita sudah punya nilai pretest dan post-test yang akan dianalisis. Tapi sebelum itu kita bentuk grupnya dulu, penandanya. Ini grup mana aja, oke? Klik 1 di nilai pertama. Tandanya ini nilai untuk bagian-bagian eksperimen. Sebelumnya ini penanda untuk 1 itu sebagai eksperimen. Ini aku tuliskan di sini. 1 itu sebagai eksperimen. Lalu kontrol itu sebagai 2. 2 itu kontrol. Sudah kita klik sini. Jadi bagian 63 sampai 43, 67 tadi itu untuk nilai 43. Nilai 63 sampai 43 itu nilai grup eksperimen 1. Kita tarik 1 sampai ke nilai 43. Oke, sudah. Jadi ini juga kita tarik aja biar nggak ribet ngetik satu-satu. Tarik sampai bawah nilai kontrolnya. Sudah? Tarik. Sudah. Kita ini ada tambahan baru gain score. Gain score ini adalah nilai post test dikurangi pre-test. Nah, ini digunakan untuk apa? Nanti kita jelaskan. Tapi di awal ini untuk menentukan apakah benar-benar ada perbedaan antar atau peningkatan gitu deh, peningkatan nilai antar grup atau dan lain-lain. Ini kita klik rumus sama dengan nilai post testnya bagian eksperimen ya, 83 lalu dikurang 63, ditekan apa? Enter. Ini kita tulis XP ya, ini kontrol
Oke, sama-sama gain score di sini juga. Kita tulis sama dengan post test dikurangi yang paling atas ya, teman-teman, semuanya di paling atas. 67. Enter. Wah, minus 10. Gak apa-apa. Karena emang ada pengurangan sih dari awal nilai tinggi. Tapi sayangnya pas di proses itu nilainya menurun. Jadi tidak apa minus. Ini udah kita kontrol, maksudnya kita seleksi dua nilai ini, lalu tarik sampai bawah, sampai sini ya. Sudah. Inilah perbedaan gain score-nya, peningkatannya. Ini peningkatannya 20%, 20. Ini peningkatannya 16. Kalau ini namanya, kalau minus itu bukan peningkatan tapi penurunan. Ini juga minus. Ini tidak ada peningkatan karena hasilnya sama. 70 dan post-test juga 70. Kita sudah dapat ini nilai-nilainya. Sekali lagi kita Ctrl Shift panah bawah dan copy Ctrl C gain score. Ini kan bagian eksperimen jadi dia dibagi bagian grup 1. Kita masuki di sini. Bagian grup 1. Sebentar, ini tiba-tiba berubah nilainya. Kalau teman-teman ada merasakan hal yang sama, tidak apa-apa, jangan panik. Ini kita paste mengikuti formula, tapi kita nggak perlu. Kita bagian ini aja, values and short formatting. Dan kembali. Ini kita copy juga, Ctrl C, panah bawah, Ctrl C. Kita lakukan di bagian grup 2, grup control, Ctrl V. Oke, sudah otomatis. Sudah ya teman-teman, ini kita lakukan hal agar rapi. Sudah, Ctrl save biar nggak hilang. Ini nih yang bisa kita masukkan nanti ke SPSS ya teman-teman. Nilai yang sudah tersusun frekuensi grupnya grup 1 sampai grup 2. Hasil nilai tadi kita copy, tapi nilainya aja kopinya. Nilainya aja yang ada angka, tapi bukan nomor. Lalu Ctrl G, Ctrl C, Ctrl C. Dia tidak mau. Klik kanan, copy. Klik dong copy di kanan itu. Nobody. Aku mau copy. Oke, sudah. Yang pedulikan peringatan. Sudah kita copy, kita kembali ke SPSS. Ya, tadi sudah aku tulis ini pretestnya, bagian pretest, post test, group range score, labelnya nilai prestasi siswa, terserah kalian mau kasih label berapa. Ini kita paste, Ctrl V. Tidak mau dia, Ctrl paste. Oh, belum ke paste. Sekali lagi kita klik kanan, copy. Kita klik Ctrl V. Sudah. Sini sudah terbentuk eksperimen dan kontrol karena itu udah aku tentuin di sini value-nya. Value-nya di bagian grup ini kita tulis satu labelnya eksperimen dan dua value-nya dua labelnya control. Oke. Measure-nya pastikan itu scale untuk pretest dan pretest, post test dan gain score. Di sini aku salah tuh. Sini kita tulis nominal untuk grup. Kalau gain score itu scale. Jadi grup ini karena kita ini jenis kelas, jadi ya kita buat nominal, oke? Sudah ada datanya. Pastikan desimalnya 0 ya, kawan-kawan. Ini sudah kita tulis semua gain score dan lain-lain. Gedein sedikit. Jelek SPSS. Sudah lebih rapi. Ini kita bisa analyze SPSS. Mencari pertama kali itu kita harus melakukan tes normalitas. Apakah hasil pretest dan post-test dari dua grup ini normal? Lalu kita analyze dengan descriptive statistik. Lalu klik explore. Yang kita lakukan sekarang ini normalitas. Ini kita masukin nilai post-test. Nilai
dan pretest, post-test, juga nilai peningkatan lah ya. Yang skill-skill ini kita masukin ke dependent list. Lalu yang apa tadi nominal tadi, jenis grup kita masukin ke factor list. Sudah. Jadi semuanya dimasukin. Kenapa? Biar kita bisa langsung lihat hasilnya secara lengkap. Ini plot, kita klik plot. Ini sudah biar aja. Untuk mencari tes normalitas, kita klik centang normality plot with test. Lalu, untuk mencari homogenitas itu apa? Kita ingin mengetahui bahwa nilai kedua grup ini sama di awal, jadi tidak ada perbedaan. Ini kita gunakan dengan power estimation. Nanti otomatis akan muncul di hasilnya. Lalu kita continue. Lalu sudah kita oke kan? Kita menunggu hasil outputnya. Ini biar cepatnya kita cari di sini aja. Kita tadi tes apa? Kita cari tes normalitas. Kita cari di sini tes normalitasnya. Sudah dapat hasil Kolmogorov dan Shapiro-Wilk. Nah, jika kalian tidak tahu apa perbedaan dua ini, Kolmogorov itu untuk jumlah data yang besar, yang banyak. Karena kelas kita tadi cuma ada berapa ya? Hanya ada 26 siswa. Jadi kita pakai Shapiro-Wilk ya teman-teman. Karena 26 hasil nilai dan hasil siswa. Ini pretestnya 52 itu karena gabungan dari eksperimen dan kontrol ya, tapi awalnya nilai awal mereka itu berasal hanya dari 26 siswa. Yang kita lihat di sini nilai pretest siswa untuk melihat pretest untuk melihat normalitas dari pretestnya. Pretest siswa eksperimen. Yang kita baca ini bagian sorry ya teman-teman, Shapiro Wilk. Nah, kita cuma 26. Yang kita lihat ini bagian signifikan yang di sini. Ini kenapa di depan ini kosong dan setelah ini titik. Ini maksudnya adalah 0, tapi 0 tidak ditulis. Jadi cara mengetahui bahwa kita ini normal atau tidak, kalau nilai signifikan kita itu di atas 0,05, tandanya itu berarti pretest kita normal. Lalu jika di bawah 0,05, tandanya pretest kita tidak normal. Ini kan 0,1 udah di atas 0,05, tandanya ini normal ya teman-teman. Lalu untuk kontrolnya juga seperti itu, normal. Kalau kita mau cek juga bagian post-testnya juga sama, 0,144 di atas 0,05, lalu 0,06 di atas 0,05 juga kontrol. Peningkatannya ini nanti saja teman-teman. Yang kita fokuskan di sini pretest. Sudah kita dapatkan pretest kita tandanya normal. Kita bisa melanjutkan analisis selanjutnya. Kedua tadi kita mau lihat homogeneity of variance. Nah, kalau di sini kita lihat lagi bagian pretest siswa yang kita tekankan di sini adalah based on median. Based on mean-nya ya teman-teman, based on mean. Ini kita baca signifikannya lagi. Signifikannya sama seperti normality tadi. Jika di atas 0,05 itu berarti homogen. Dan jika di bawah 0,05 itu tidak homogen. Jadi tidak sama nilainya, tidak ada persamaan antara kedua nilai. Jadi ini kan 0, di atas 0,05 tandanya ini homogen. Bagian based on man aja ya, ingat ya teman-teman, yang kita fokuskan itu di sini based on man. Based on man. Di satu baris ini aja. Kalau mau lihat bagian postersnya juga dibaca based on man aja. Ini tidak usah dilihat. Itu cara menginterpretasi tes normalitas dan homogenitinya. Selanjutnya kita lakukan tes t-test. Hal yang kita tunggu-tunggu yaitu t-test. Analisis t-test itu dimulai
dengan uji tes normalitas dulu sama homogen. Makanya kita lakuin ini dulu sebelum dites. Sudah kita dapatkan hasilnya tadi tes normalitasnya itu signifikan, jadi signifikan di atas 0,05. Jadi tandanya normal pretestnya. Lalu yang kedua itu juga homogen, pretestnya homogen. Nah, dengan normal ditambah homogen, kita bisa langsung analisis di tes. Namun, jika datanya tidak normal, kita lukain. Menggunakan analisis yang berbeda. Namanya itu Man-Whitney. Apa itu Man-Whitney? Nanti kita jelaskan. Yang kita lakukan itu analisis di tes. Ini karena normal dulunya kita lakukan analisis di tes dengan mencari compare mean. Adakah compare mean di sini? Ini dia compare mean. Lalu di sini ada banyak pilihan. Pilihannya itu yang biasa kita gunakan itu one sample t-test, independent t-test, dan paired sample t-test. Lalu di sini nih, karena kita tadi homogen dan normal, yang kita lakukan adalah independent sample test. Udah, kita klik independent sample test. Di sini kita masuki nilai pretest and post-test. Sudah ya teman-teman. Di sini kelas peningkatan tidak usah dimasuki. Untuk bagian grouping ini kita masuki kelas tadi, kelas. Sudah, tapi di sini belum terdeteksi nih kelasnya padahal udah kita kasih value. Kita define group karena SPSS sedikit aneh, jadi kita continue sudah terisi ya, kita continue. Sudah muncul ada grup 1 dan 2. Option 95% ya, continue, tidak usah continue udah. Langsung kita oke kan saja. Oke. Di mana hasil t-test ini, t-test kita. Kita cari, kalau mudahnya bisa langsung cari di sini. Biar nggak usah capek scroll, kita gedein dulu ya. T-test. Ini independen t-test kita. Nah, yang kita baca itu bagian ini nih. Dengan nilai kita homogen tadinya. Jika bagian kita homogen, kita bacanya equal variance sum. Yang bagian mananya kita baca? Bagian significant to tail. Ini, significant to tail. Sudah diketahui nih 0,151. Nah, ini perbedaan dari titas sama signifikan yang lainnya, cara menentukannya. Jika tadi di atas 0,05 tandanya tidak, iya, dan jika di bawah itu tandanya tidak, ini kebalikannya. Jika itu ke bawah, di bawah 0,05 itu tandanya silpritas itu ada perbedaan yang signifikan di bawah 0,05. Sedangkan jika di atas 0,5 itu mereka sama, tidak ada perbedaan. Paham teman-teman? Insya Allah paham. Ini nilai post-testnya, ini gak usah baca. Pre-test saja ya. Yang kita pentingkan itu pre-test. Dependent sample phase. Ini tidak usah kita pentingkan bagian ini aja, seek to tell. Lalu karena kita mendapatkan adanya perbedaan signifikan, kita membutuhkan signifikan itu kan, wah benar-benar ada gitu perbedaan dari nilai pretestnya tersebut. Dari antara perbandingan antara grup eksperimen dan grup kontrol. Karena adanya perbedaan dalam dua grup ini, kita butuh analisis lanjutan. Analisis lanjutan dengan apa? Dengan kolom gain score kita tadi. Nah, kita mau analisis lanjutan yaitu mengenai gain score. Kita sudah menyusun gain score tadi. Jadi kita analisis karena data kita normal dan homogen dan juga titik kita ada signifikan, kita analisis kembali mengecek apakah normal dengan compare mean. Compare mean lalu independent sample t-test. Ini tes variabelnya peningkatan, obviously, and groupingnya di bagian grup tadi dimasukin define group jika tidak ada dan tertanya langsung kita okein aja, oke. Di sini kita cari independent, ini t-testnya, t-test untuk kita kasih namanya t-test gain score. Gain score. Sudah bisa. Nah, t-test gain score.
Mana ya? Ya, ditesnya di sini doang apa ya? Ya sini, dites. Nggak jelas dia. Ini bro, sini lah. Scan score udah sini aja. Ini tesnya yang kita lakukan tadi adalah peningkatan gain score-nya. Yang kita baca di sini Leventis for equality of variance. Signifikannya kita lihat karena ini tadi normal dan homogen. Pastinya yang muncul hanya equal variance assume. Inilah yang kita baca, hanya yang kita tuju. Signifikannya 0,52 di atas 0,05. Dua angka ini masih di atas ya. Jadi itu tandanya adanya signifikan. Maksudnya datanya normal ya. Normal. Lalu jika kita ingin melihat peningkatannya bisa di tidak ada grup statistiknya ya di sini, grup statistiknya. Bro, tidak ada grup statistik, what happened? Analisis. Ini ya grup statistiknya. Ini dapat kita lihat bahwa eksperimennya mendapatkan rata-rata mean 17,73. Ini 17, sedangkan kontrol itu rata-rata peningkatannya cuma 1,73. Ini cara kita baca statistiknya ya. Signifikan dan normalnya ini. Dari data-data ini, dari dua kelas ini, yaitu normal dan homogen. Lalu gimana dong kalau pas kita bacain dan interpretasi nilainya, hasilnya itu tidak normal pas tes normality-nya. Kalau yang kita gunakan itu jika tidak normal adalah ini, analyze, non-parametric test, dan independent sample. Tapi sebelum itu, karena data ini normal, kita membutuhkan data lain yang bersifat tidak normal. Oke, new. Bro. Di sini aja kalau nggak mau dia belum lihat. New data. Karena aku udah copy tadi sebelumnya, jadi kalau copy aja. Control V. Kita susunnya tadi di sini. Create as. Post test. Ini tadi group label tadi tulis class tesnya nilai eksperimen kamu ini juga pretest ini juga nilai post test eksperimen. Iya, lalu ini kita scale. Ini hanya contoh ya teman-teman, karena belum disusun. Ini contoh, karena dalam pengecekan bahwa tertulis ini tidak normal hasil tesnya. Kita lakukan analyze non-parametric. Ini, lalu kita pilih independent sample. Ini karena tidak normal tadi. Terus ini kita klik run. Ya oke, ini aja. Kita masukin semua. Nilai post test, nilai yang tidak normal aja sih sebenarnya. Nah, dua-duanya aja ya. Lalu kalian masukin ke variabel yang mana yang tidak normal. Ini kelas ini kita masukin ke group. Lalu di run. Ini lagi loading. Cara bacanya bagaimana? Sini kita tunjukin ya, teman-teman. Nih, nah ya. Kita cari bagian hipotesis. Hipotesisnya retain the null independent Whitney, man Whitney. Independent sample man. Kita baca itu bagian hipotesis. Lalu jika ini ya di sini bagian independen ini.
yang kita baca Man Whitney. Kok ini sih? Maksudnya yang kita baca itu adalah asim, bagian asim, terus side test ini. Lalu kita baca di sini signifikan. Jika di atas signifikan 0, jadi bawah 0,05, tandanya ada perbedaan atau ada peningkatan. Sedangkan jika di bawah, di atas 0,05 itu tandanya tidak ada peningkatan. Dan ini di atas 0,05 tandanya tidak ada peningkatan ya teman-teman. Itu cara bacanya. Lalu sebelumnya itu kita baca bagian ini sih. Ini tulisannya yang kita baca hipotesisnya itu retain the null hypothesis. Maksudnya kenapa retain the null hypothesis? Kan kita ada hipotesis null sama alternatif hipotesis. Yang null ini tidak ada perbedaan. Jika yang alternatif ini H1 ada perbedaan. Sayangnya karena ini hasilnya tidak normal dan hasil dari pretest ini juga tidak ada perubahan. Jadi tetapkan retain itu masih dalam hipotesis nol, tidak ada perubahan.